Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada penyuluhan ini kita dapat mengikuti dan berbagi sharing, dan semoga teman-teman atau rekan-rekan semua diberikan kesehatan walafiat tanpa ada halangan sebab apapun. Amin. Tidak lupa selawat serta salam tetap kita limpahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Faiz Mustafa, biasa dipanggil Faiz. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan S1 Keperawatan, dan sekarang menempuh semester 6. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan atau sharing mengenai otitis media atau bisa disebut dengan radang telinga tengah. Nah, sebagian masyarakat awam pasti tidak tahu mengenai apa sih otitis media itu sendiri atau bisa disebut dengan radang telinga tengah. Nah, di sini saya akan menjelaskan urutan dari penyakit otitis media. Yang pertama yakni mengenai pengertian dari otitis media, terus ada penyebabnya seperti apa, tanda gejala otitis media, terus ada pencegahan dari otitis media dan komplikasi yang akan terjadi jika seseorang mengidap penyakit otitis media dan cara mengatasi atau pengobatan perawatan dari otitis media itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari otitis media atau radang telinga tengah. Nah, untuk radang atau telinga tengah, di sini otitis media adalah infeksi pada telinga bagian tengah, tepatnya pada rongga di belakang gendang telinga. Infeksi telinga bagian tengah ini seringkali timbul akibat batuk, pilek, flu atau alergi yang diderita sebelumnya. Nah, semua orang di sini bisa mengalami otitis media. Namun, kondisi ini lebih sering terjadi pada anak-anak. Berdasarkan penelitian, kebanyakan kasus otitis media ini menyerang anak yang berusia di bawah 3 tahun. Penyakit ini merupakan penyakit infeksi telinga pada bayi yang paling sering terjadi. Nah, selanjutnya mengenai dari penyebab otitis media atau radang telinga tengah. Nah, otitis media ini disebabkan oleh infeksi virus ataupun infeksi bakteri. Infeksi tersebut seringkali dipicu oleh batuk pilek atau flu. Nah, di samping itu ada beberapa faktor yang membuat seseorang lebih rentan terkena otitis media. Yang pertama dari usia. Nah, dari usia ini lebih terkena penyakit otitis media ini lebih rentan kepada anak-anak dibandingkan orang dewasa. Yang kedua dari segi jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini untuk gender laki-laki lebih sering terkena dari otitis media dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan. Selanjutnya terkait dengan polusi. Nah, di sini polusi bisa terkena dengan asap rokok, dengan asap kendaraan, dan asap-asap dari lingkungan sekitar seperti lingkungan rumah kita, seperti dekat dengan pabrik ataupun yang menimbulkan asap. Nah, sarannya untuk di lingkungan rumah kan ada seperti bapak atau ayah kita atau kakek kita yang merokok. Nah, lebih baik itu dihindarkan dari anak-anak karena bisa menyebabkan otitis media. Dan untuk selanjutnya yakni tanda gejala jika sudah menderita dari otitis media. Nah, untuk tanda gejalanya apa aja sih? Yang pertama bisa sakit kepala, bisa keluarnya cairan dari telinga, dan bisa nyeri pada telinga seperti itu. Baik, bagi teman-teman semua atau rekan-rekan, selanjutnya adalah dari untuk pencegahan otitis media. Nah, otitis media ini ada beberapa langkah yang bisa teman-teman atau rekan-rekan semua yang bisa diatasi. Yang pertama, menjauhkan anak dari paparan asap rokok dan polusi dari udara. Selanjutnya, melakukan imunisasi lengkap pada anak sesuai jadwal, yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh bagi anak. Tentunya untuk pada bayi memberikan ASI eksklusif, dan yang terakhir jangan membiarkan anak minum dari botol susu sambil berbaring. Selanjutnya mengenai komplikasi dari otitis media atau yang akan terjadi jika seseorang menderita penyakit dari otitis media. Nah, di sini otitis media menyebabkan infeksi pada tulang di belakang telinga atau disebut dengan mastoiditis. Nah, selanjutnya ada juga mengenai bisa juga terjadi komplikasi vertigo dan juga bisa mengalami gangguan pendengaran secara permanen. Nah, untuk
selanjutnya, nah ini untuk pengobatan, untuk perawatan dari otitis media jika seseorang setelah mengenai penyakit ini. Untuk pengobatannya, sebagian besar kasus otitis media ini tidak memerlukan pengobatan khusus dan akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Namun dalam beberapa kasus di sini juga bisa diberikan dengan obat pereda nyeri dan antibiotik. Nah, jikalau masih belum sembuh, bisa dirujuk ke dokter THT. Nah, di sini jika seseorang menderita penyakit otitis media lebih dari 3 kali dalam 6 bulan atau 4 kali dalam setahun, diusahakan merujuk ke dokter. Di sini bisa dikeluarkan cairan dari dalam telinga melalui prosedur dari bedah telinga. Nah, seperti itu penyuluhan atau kita sharing mengenai penyakit otitis media atau radang telinga tengah. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.